Saudara, penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional 30 di Samarinda, Kalimantan Timur tinggal sekitar 1 bulan lagi. Event nasional ini menandai Kalimantan Timur mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah MTQ nasional kedua kalinya setelah pertama kali menggelarnya sekitar tahun 1976 atau kalau dihitung-hitung sekitar 48 tahun silam. Lalu seperti apa kesiapan Kalimantan Timur menyambut tamu-tamu yang akan hadir ke Kalimantan Timur? Kita sudah bersama Profesor Dr. Andus Akmal Malik MSI, penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Pak Gubernur, Pak Akmal, sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kan ada ribuan, banyak sekali ya kafilah dari berbagai daerah di Indonesia yang akan menghadiri MTQ Nasional 30. Bagaimana Pak persiapan Kalimantan Timur menyambut tamu-tamu yang akan hadir nanti? Ya, pertama-tama kami tentu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPTQ Nasional atas kepercayaannya kepada Provinsi Kalimantan Timur menjadi tuan rumah MTQ ke-30. Ya. Ini MTQ 48 tahun setelah 1976 yang lalu. Ya. Nanti insya Allah kita diminta untuk melayani kurang lebih 1.998 kafilah. Ya. 35 provinsi akan ikut, ya, kecuali ada Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tidak ikut, ya. Artinya kami akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan-kegiatan syiar keagamaan seperti ini, dan bagi kami bukan hanya persoalan syiar, tetapi adalah ujian bagi Kalimantan Timur untuk mulai menyelenggarakan event-event nasional, ya, karena ke depan, ya, apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara, Kaltim pasti akan mendapatkan dampak menjadi tuan rumah atau minimal menjadi pendukung kegiatan-kegiatan yang berskala nasional dan berskala internasional. Jadi MTQ ke-30 ini tidak hanya sebatas tanda kutip ujian, ya, kemampuan kita menyelenggarakan event-event nasional, tetapi juga menjadi sebuah pengalaman bagi kita untuk percaya diri menjadi pendukung utama kegiatan-kegiatan yang besar yang nanti pasti akan banyak terjadi setelah beroperasinya Ibu Kota Nusantara. Sudah berapa lama persiapannya Pak? Mengingat ini 1 bulan sudah lagi. Sudah 1 tahun setengah lebih kita mempersiapkan ini. Jujur Ketua LPTQ kita kebetulan Ibu Sekda, Ibu Sri Wahyuni, sudah menyiapkan dukungan-dukungan akomodasi, transportasi, kemudian juga tentunya pembiayaan, ya. Ya. Dan kami juga sudah mengorganize, ya, seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan dengan MTQ, seperti nanti karena yang datang adalah perwakilan dari 35 provinsi, tentunya kami menggandeng paguyuban masing-masing daerah. Nanti ada paguyuban Sumatera Utara, paguyuban keluarga besar Aceh, Jawa, dan sebagainya. Nanti akan kita gandeng untuk membantu kita menjadi tuan rumah dan melayani para kafilah-kafilah MTQ kita. Tadi Pak Akmal sudah menyinggung ya soal persiapan akomodasi, transportasi. Ada 35 provinsi yang hadir tuh lebih dari 1.998 kafilah. 1.998 itu kafilah saja. Ya, tapi nanti kan ada ofisialnya juga. Ada juga nanti pengembiranya juga. Ada juga nanti masyarakat peninjau dari negeri tetangga, juga ada dari Malaysia, dari Brunei yang dekat, ya, juga akan berkunjung nanti ke Kalimantan. Berarti bisa jauh lebih banyak nanti yang akan datang. Bagaimana persiapan? Ya, transportasi, di sisi akomodasi, kami sebetulnya punya 2 kota yang siap menampung penyelenggaraan event nasional seperti MTQ ini. Balikpapan itu punya 4.920 lebih kamar, ya, Kota Balikpapan. Samarinda kita punya 5.200 lebih kamar, ya. Sesungguhnya kalau yang datang nanti taruhlah mungkin 3.000, bagi kita aman-aman saja, karena kemampuan kamar kita ada kurang lebih 9.000 lebih, ya, cukuplah untuk sisi kamar. Kemudian juga transportasi. Memang kami akui 2 kota ini nanti akan menjadi penyangga utama, walaupun penyelenggaraannya dipusatkan nanti di Samarinda, tetapi pasti nanti para peserta akan datang melalui Balikpapan, ya, tidak hanya langsung ke Samarinda. Dan tentunya ada yang juga tinggal di Samarinda, ada tinggal di Balikpapan. Nah, mereka membutuhkan transportasi ke Samarinda, ya. Nah, kami sudah menyiapkan kendaraan-kendaraan
pengalaman kami kemarin menyelenggarakan kegiatan rakor kepala daerah di IKN kemarin, kan pemerintah provinsi juga membantu dukungan kendaraan. Insya Allah kita sudah punya pengalaman. Itu sudah sangat cukup, 9.000 kamar untuk menampung ribuan nanti kafilah yang datang beserta nanti tamu-tamu yang lain begitu ya Pak. Itu dekat tidak Pak dengan lokasi acara nantinya? Kita memusatkan kegiatan nanti di kawasan olahraga Kadri Oning. Ya, di situ nanti venue utamanya. Kita juga punya di situ akomodasi untuk atlet. Ya, kita punya hotel atlet di situ, banyak juga hotel yang ada sekitar situ. Secara umum kita akan merasa semua bisa berjalan dengan baik. Itu berapa hari Pak, dan berapa hari sebelumnya nanti para kafilah? Penyelenggaraan akan dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 16. Perkiraan kita tanggal 2 atau tanggal 1 sudah mulai berdatangan. Mereka sudah masuk ya Pak? Karena biasanya penyelenggaraan MTQ itu diawali dengan namanya kegiatan lomba pawai ta'aruf. Yaitu kendaraan hias. Masing-masing daerah, 35 provinsi tadi akan membuat kendaraan hias, dan pembuatan kendaraan hias itu kan agak lama. Ya paling cepat seminggu lah. Sehingga tim ajunya pasti sudah datang. Karena nanti penyelenggaraan akan dilaksanakan pada pawai ta'aruf sekaligus pembukaan. Ya, 1 hari sebelum pembukaan biasanya kita ada penyelenggaraan pawai ta'aruf. Nah, itu dilombakan. Nah, itu kenapa kami memperkirakan nanti tanggal 2 atau tanggal 1 itu rombongan sudah mulai masuk. Ya. Dan biasanya penyelenggaraan pembuatan kendaraan-kendaraan hias ini akan dilaksanakan di banyak tempat venue. Itu yang 2 hari sebelum tanggal 6 ya Pak ya? Iya. Nanti kita akan coba lokalisir pembuatannya itu dilakukan di sekitar kawasan Kadri Oning. Sehingga nanti pergerakan ketika kita mulai pawai ta'aruf, nanti kendaraan-kendaraan hias itu melintasi Kota Samarinda dan sebagainya, itu tidak terlalu menimbulkan kemacetan. Berarti dibuatnya di Samarinda, berarti barang-barang semua dibawa dari provinsi masing-masing Pak ya? Samarinda banyak kok, kita banyak kebutuhan-kebutuhan sudah kendaraan. Disediakan ya Pak ya? Ya, sudah ada semua. Dan itu pawainya berlangsung pada hari pertama, tanggal 6-nya. 1 hari sebelum pembukaan biasanya. Tapi kan tergantung pada jadwal acara yang dibuat oleh LPTQ nanti. Kami menyesuaikan saja. Tempat untuk penghiasan kendaraan-kendaraan hias sudah kita siapkan di beberapa venue yang ada di sekitar venue utama di Kadri Oning. Ya. Oke. Selain transportasi, akomodasi, sampai jelang nanti hari H 6 sampai 16, apalagi yang sudah disiapkan? Ya pastinya konsumsi. Timur, Pak? Ya, konsumsi kita ini kesempatan bagi Kaltim untuk mengenalkan kuliner-kuliner enak Kalimantan Timur. Ya, kita punya nasi kuning, punya soto Banjar, punya makanan-makanan khas seperti mandai dan sebagainya. Ya, ini kita akan kenalkan. Di samping juga kita punya objek-objek wisata. Kita punya destinasi wisata adat yang ada di Pampang, ya dekat Desa Pampang. Kita punya wisata susur sungai Mahakam, ya, yang mungkin di Kalimantan itu sangat menarik. Itu dia, tempat kuliner dan tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi para peserta MTQ. Kira-kira apa saja nanti ya Pak, kita bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami, saudara, di Kompas TV. Saudara, kita masih berdialog bersama penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Profesor Dr. Andus Akmal Malik MSI. Kita membicarakan bahwa Kalimantan Timur ini siap menyambut ribuan kafilah MTQ Nasional 30 di Samarinda. Tadi Pak Akmal sudah menyebut, sempat menyinggung, sudah menyiapkan akomodasi, transportasi, juga tempat-tempat kuliner, tempat wisata juga. Pak Akmal, coba ceritakan, kira-kira adakah tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi kafilah-kafilah peserta yang hadir selama berkunjung ke Kalimantan Timur? Pastinya, ya, salah satu magnet terbesar yang dimiliki oleh Kalimantan Timur saat ini adalah Ibu Kota Nusantara. Ya, masyarakat banyak bertanya-tanya, seperti apa sih IKN itu sekarang? Kami bersyukur ya, selalu mengatakan IKN itu berkah bagi Kalimantan Timur. Karena sejak dibangunnya IKN, itu kunjungan masyarakat ke Kaltim meningkat tajam. 2 daerah utama kami yang mendapatkan dampak yang luar biasa itu adalah Balikpapan dan Samarinda. Karena 2 pintu masuk menuju ke IKN dari sini. Di samping juga tentunya adalah Penajam Pasir Utara. Nah, terkait dengan penyelenggaraan MTQ ke-30 ini, tentunya kami meyakini masyarakat dari Papua, dari Aceh, dari Sulawesi, dari Sumatera dan lainnya
pasti juga ingin melihat ke Penasaran ya, Pak, IKN. Tetapi sesungguhnya bukan cuma IKN, kita punya wisata susur sungai. Tidak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk jika ingin menikmati makan di atas restoran, menikmati pemandangan yang indah di sepanjang sungai Mahakam. Kalau ke Thailand kan mahal di Chao Phraya. Cukup di Mahakam saja Anda akan mendapatkan nuansa melihat masjid Islamic Center yang megah, melihat bangunan-bangunan tradisional yang ada di sepanjang Samarinda yang bagus, melihat dua jembatan ikoniknya Samarinda, jembatan mahkota yang luar biasa, lampunya luar biasa. Kami menyuguhkan sesuatu yang mungkin tidak akan bisa dilupakan oleh para peserta dan pengimbira yang ikut di Musabaqatul Quran ke-30 nanti di Samarinda. Tapi ini dekat, Pak, dengan tempat peserta menginap. Dekat, ya kan. Samarinda itu tidak besar, kecil aja ya, Samarinda kecil, cuma paling jauh 30 menit udah sampai dari ujung ke ujung itu ya. Memang trafiknya mungkin akan kita coba nanti adakan rekayasa lalu lintas agar jangan terjadi kemacetan yang besar. Tetapi sekali lagi secara umum kami menyiapkan sesuatu yang mungkin akan dikenang oleh peserta nantinya sebagai MTQ yang termegah. Tidak hanya sukses di sisi syiar agamanya, tapi juga sukses dari sisi mengenang Kaltim sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi loh sekarang. Kita pertumbuhan ekonomi kita 7,2%, ya berkat IKN juga. Nah, nantinya juga peserta silakan diorganisir, kita akan berkoordinasi dengan otoritas IKN nanti jika ada ingin berkunjung ke sana. Gitu. Tempat wisata banyak, tempat kuliner juga sudah disediakan. Ada lagi tidak, Pak, yang ingin ditawarkan, ditampilkan nanti kepada para peserta? Kita pastinya ada nanti halal food festival ya, di situ halal food. Nanti peserta dari luar negeri seperti dari Malaysia, Thailand juga akan hadir. Nanti di samping juga nanti akan ada pameran kaligrafi dari 50 negara. Itu juga sesuatu yang unik ya, yang akan dilihat nanti. Pokoknya kami mencoba menyajikan yang terbaik ya, menjadi MTQ yang akan dikenang sepanjang masa. Semua ini disediakan ketika 10 hari itu berlangsung? Iya, berarti disiapkan benar-benar untuk peserta dan tamu undangan yang hadir ke Samarinda ya, Pak. Pak Akmal, apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara MTQ Nasional 30 ini di Kalimantan Timur? Secara umum semua sudah well organized ya, komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat pendukung, komunikasi dengan daerah-daerah menjadi penyelenggara. Kita sudah menyiapkan pimpinan OPD kita, SKPD kita sebagai LO. Nanti semua kafilah akan disambut ya oleh masing-masing SKPD kita bersama-sama dengan paguyuban keluarga masing-masing ya. Kita juga akan mencoba mengorganisir nanti setelah berlomba mereka mau kemana gitu, apakah mau rekreasi kemana, kita akan bantu nanti. Tapi cukup waktunya ya, Pak, untuk para peserta Insya Allah. dan tamu ya. Sejatinya bagi kita ini kan semacam silaturahmi ya, membangun silaturahmi dan mendukung pembangunan di Ibu Kota Nusantara juga. Apa yang menjadi harapan masyarakat Samarinda atau secara umum, secara global Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan MTQ nasional ini, Pak? Pastinya karena ini adalah musabaqah ya. Musabaqah itu seperti perlombaan. Tentu kita ingin prestasi. Ya, kami mencoba tidak hanya sukses nanti di sisi prestasi, tapi sukses penyelenggaraan juga. Ya, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Ya kalau nggak bisa juara 3, juara 1 gitu kan gitu. Jadi amin. Kami mempersiapkan sebuah kebanggaan nanti bagi masyarakat Kalimantan Timur bahwa Kaltim itu adalah daerah yang juga bisa berprestasi di bidang musabaqatul Quran. Berarti bukan hanya menyiapkan segala macam kebutuhan fasilitas sarana, tapi juga menyiapkan dari masyarakatnya sendiri untuk mencapai prestasi dalam acara nasional ini. Pak Akmal, ini apa sih yang ada di meja kita? Ada yang menarik sepertinya? Ini adalah maskotnya MTQ 30 di Balikpapan. Itu ada namanya anggrek hitam ya. Kita punya sebuah tumbuhan yang khas kita yang hampir di daerah ini tidak ada ya. Itu anggrek hitam.
Ini Anggi ya. Ini Anggi ya? Ini Anggi. Oh, ini Anggi. Ini Anggi. Ya. Yang ini ada Anggi. yang ada ininya, ada alisnya. Saya nggak lihat itu. Menunjukkan perempuan. Iya. Ini Anggi berarti ya Pak ya? Iya. Ini Angga. Ya, Angga. Bedanya apa nih Pak? Iya, yang satu laki-laki, satu perempuan. Ini menjadi maskot Masker. pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ini ya Pak ya? Iya, sekaligus juga mengenalkan kekayaan flora kita. Kita punya anggrek yang juga sangat banyak sesungguhnya, tapi yang kita tampilkan adalah anggrek hitam. Karena memang ini unik. Gitu. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Apa tadi Pak? Anggrek. Iya, anggrek hitam. Cuma ada di Samarinda. Di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya, ini sudah langka dan sekarang lagi kita kembangkan melalui dinas pertanian tanaman kita. Kita kembang biakkan kembali ini karena ini sudah mulai habis gitu loh. Itu kenapa kita jadikan maskot agar kecintaan kita terhadap tumbuhan-tumbuhan endemik Kalimantan itu semakin besar. Juga sekaligus menggelorakan kembali bahwasanya Kaltim itu kaya dengan kekayaan flora kita. Dan ini juga disosialisasikan ke bukan cuma untuk Kalimantan Timur tapi juga provinsi lain ya Pak. Bahwa Kalimantan Timur punya anggrek hitam. Anggrek hitam. Ya kita jadikan maskot. Oke, dengan maskot ini. Anggi dan Angga. Ya. Semoga acaranya berjalan Amin. sukses, lancar 1 bulan lagi. Amin. Bukan waktu yang lama ya Pak ya. Tiba-tiba nanti Baik, sudah acaranya sudah Makasih, dimulai. Baik, 6 sampai 16 ya Pak 16 ya. September. Ya, Pak Akmal, terima kasih banyak. Sekali lagi semoga acaranya berjalan dengan lancar, sukses ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini. Dan saudara, demikian dialog kita dengan penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Profesor Dr. Andus Akmal Malik MSI. Dan kami akhiri dialog kali ini. Jangan lupa setelah jeda Anda tetap bisa menyaksikan Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi.